Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran berikut ini. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pelajaran kali ini kita akan memasuki bab yang ketiga, yaitu variasi dan kombinasi jalan, lari, lompat, dan lempar. Tentunya masih bersama Abi Irawan Saputra. A. Permainan ular-ularan. Permainan ular-ularan merupakan variasi gerak lari yang dikombinasikan dengan variasi gerakan lompat dan loncat. Tahap persiapan bermain ular-ularan. Buat arena lapangan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Bagian 1 untuk lari cepat, 2. Bagian 2 untuk lari ke samping, 3. Bagian 3 untuk lompat-lompat, 4. Bagian 4 untuk meloncat-loncat. Cara bermain ular-ularan. Awali lari cepat dari garis start sampai batas ujung pada garis nomor 1. Lanjutkan lari menyamping di garis nomor 2. Selanjutnya lakukan gerakan melompat-lompat pada garis nomor 3. Di garis nomor 4, lakukan gerakan meloncat-loncat sampai garis finish. B. Permainan lompat kanguru. Permainan lompat kanguru merupakan variasi dan kombinasi antara gerakan lari dan melompat-lompat. Tahap persiapan bermain lompat kanguru. 1. Jika ada, gunakan lapangan yang dilengkapi dengan bak pasir. Jika tidak ada, dapat menggunakan lapangan yang dilengkapi dengan matras besar setebal 5 cm atau lebih. 2. Buat tanda garis start menggunakan kon berbendera. 3. Beri jarak sejauh 10 meter dari garis start sampai ke bak yang berpasir atau bermatras. Cara bermain lompat kanguru. 1. Awali lari cepat dari garis start sampai batas ujung bak pasir atau matras. 2. Lanjutkan melompat 3 kali tanpa berhenti di bak pasir atau matras. 3. Selanjutnya beri tanda pada batas akhir lompatan kakimu. 4. Ulangi kegiatan tersebut 2 atau 3 kali. 5. Usahakan C. Permainan halang rintang. Permainan halang rintang merupakan permainan variasi dan kombinasi gerak jalan, lari, dan loncat. Tahap persiapan bermain halang rintang. Bagi lapangan menjadi 2 bagian yang sama panjang. Pada bagian 1, letakkan 5 buah gawang yang masing-masing tingginya 60 cm. Pada bagian 2, letakkan 5 buah gawang yang masing-masing tingginya 100 cm. Permainan halang rintang. Awali lari cepat dari garis start. Lanjutkan dengan meloncati setiap gawang yang ada di bagian 1. Selanjutnya, lakukan jalan jongkok melewati bawah gawang. Usahakan untuk tidak menjatuhkan gawang selama bermain. Jika kamu menjatuhkan gawang, lanjutkan saja permainannya. Setelah garis finish, perbaiki posisi gawang yang jatuh. D. Permainan gobak sodor.
Permainan gobak sodor merupakan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Tahapan persiapan: 1. Siapkan kapur untuk membuat garis lapangan. 2. Buat lapangan menjadi 8 kotak yang sama lebarnya, masing-masing berukuran 2 x 2 meter. 3. Buat garis start di bagian depan lapangan. 4. Buat garis finish di bagian belakang lapangan. Cara bermain gobak sodor. Permainan ini dibagi menjadi 2 regu, yaitu regu pertama sebagai pemain dan regu kedua sebagai penjaga. Pemain dari setiap regu terdiri dari 5-8 orang. Ketua kelompok bertugas sebagai sodor dan bertugas di garis tengah, garis vertikal. Regu penjaga bertugas menjaga setiap garis horizontal untuk menghalangi pemain yang akan lewat dari satu kotak ke kotak lainnya. Regu pemain masuk ke kotak melalui garis start dari kotak 1 ke kotak 2 dan seterusnya sampai garis finish. Untuk memenangkan permainan ini, harus ada salah satu dari regu penyerang yang bisa kembali lagi ke pangkalan tanpa tersentuh regu penjaga. Akan tetapi, jika ada salah satu dari regu penyerang yang tersentuh oleh regu penjaga, maka regu penjaga yang jadi pemenangnya. Untuk melanjutkan permainan, regu penjaga berganti menjadi regu penyerang. Begitu juga sebaliknya, regu penyerang menjadi regu penjaga. Permainan Sunda Manda. Permainan Sunda Manda merupakan permainan tradisional yang mengkombinasikan gerak dasar lempar dan loncat. Tahap permainan: siapkan kapur tulis untuk membuat lapangan permainan. Bagi lapangan menjadi 7 bagian. Beri garis start dan garis finish di bagian depan lapangan. Cara bermain Sunda Manda. Permainan ini dapat dimainkan satu orang atau berkelompok, dimulai dengan undian. Pemain bermain sesuai nomor urut. Setiap pemain membawa satu pecahan genting sebagai gaco. Untuk memulai permainan, lemparkan gaco ke kotak pertama atau nomor 1. Setelah itu kamu langsung melompat ke kotak nomor 2, 3, dan seterusnya. Kaki yang lain diangkat dan tidak boleh turun menyentuh tanah. Petak yang terdapat gaco tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Jadi pemain harus melompat ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak yang ada. Pemain yang telah menyelesaikan putaran lebih dahulu berhak memilih sebuah petak untuk dijadikan sawah mereka. Artinya, di petak tersebut, pemain yang memiliki sawah dapat menginjak sawahnya itu dengan 2 kaki. Sementara pemain lain tidak boleh menginjak sawah itu selama permainan. Pemain yang memiliki petak sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada sebuah motivasi yang datang dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW melalui sabda beliau, "Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintai ampunan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan hingga ikan yang ada di dasar laut." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.